Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua masih terus semangat ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat EKG, terima kasih ya atas atensinya dan juga doa-doa baiknya selama ini. Sobat masih terus setia menonton channel gue. Ya, semoga channel ini bisa terus berkembang luas dan banyak sobat-sobat EKG lainnya yang bisa menerima manfaatnya. Amin, terima kasih. Sobat EKG, di video ini gue mau cerita lagi ya. Kemarin kan gue banyak membahas teori. Nah, pernah di suatu video gue bilang gue itu sebenarnya lebih suka bercerita tentang sebuah kisah, biar lu sendiri yang bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Dan memang gue gak selalu urut ya. Ya semutnya gue aja. Kalau lu jeli ya, di video-video EKG gue pernah bilang hidup gue tuh kayak naik roller coaster atau jet coaster. Ya kayak di Dufan. Dulu gua tuh bisa naik lambat, turunnya ngebut. Terus dibolak-balik. Ya, gua pun sebetulnya mengalami pasang surut hidup sampai akhirnya ternyata yang gua cari selama ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu harus seimbang dari aspek material, mental, dan spirit. Ya, body, mind, spirit Sobat IKG. Jadi kalau mau cuma uber duit doang ya bisa aja. Tapi kalau mentalnya nggak happy ya buat apa ya? Atau misalnya cuma mau uber mental dan spiritual aja tapi nggak ada doku. Waduh gimana tuh ya? Keseimbangan body, mind, spirit itu bukan 100% dibagi 3 Sobat IKG. Tapi justru semuanya harus 100%. Itu baru seimbang, full semuanya. Kayak motor matic, bensinnya full, oli mesinnya full, oli maticnya full, baru itu jos. Walaupun gue sering bilang persetan logika, ya namun gue tidak pernah menolak logika jika pada tempatnya Sobat EKG. Gue juga tidak pernah menolak konsep dan sikap sabar jika pada tempatnya. Oke, gue mau cerita ya Sobat EKG. Ini adalah kisah nyata gue ketika gue sudah dewasa. Di video-video sebelumnya gue pernah cerita ya kalau waktu itu usaha gue lagi di bawah. Gue mengalami ketidakseimbangan antara material, mental, dan spirit. Sobat IKG, gue sarankan nonton sampai tuntas ya. Karena di video ini akan gue tunjukkan foto-foto bukti dari kisah perjalanan spiritual gue. Jadi jangan di skip agar sobat semua bisa menerima manfaatnya. Oke Sobat IKG, ini adalah cerita gue. Singkat cerita, ketika di Tangerang udah nggak ada lagi yang bisa gua andalkan Sobat EKG. Intinya saat itu kata yang tepat mewakili keadaan itu adalah gatot, bangkrut dan terpuruk. Ya pemilihan diksinya mungkin hancur banget ya. Gimana sih bang katanya channel Loa. Ya nggak apa-apa lah ya, sedikit dramatis boleh ya. Kayak Rhonda Byrne bilang di film The Secret ya. Tapi kan yang penting ujungnya kebahagiaannya. Sampai singkat cerita, gua memang harus mengusahakan dan menyatukan puing-puing kehancuran gua lagi. Gua akhirnya harus meninggalkan anak dan istri gua. Kenapa? Ya karena di kota lain sepertinya ada sebuah harapan besar yang bisa gua jemput agar semua puing tersebut bisa kembali menyatu. Berangkatlah gua dengan kereta api ekonomi dari arah Pasar Senen menuju kota Banjar Patroman, wilayah dekat Ciamis Sobat EKG. Kurang lebih perjalanan sekitar 8 atau 9 jam ya. Saat itu gua nggak punya HP. Gua inget banget ya, waktu itu James yang mengantar gua. Dia mengantar gua ke stasiun Pasar Senen pakai motor. James sadar bahwa hidup bosnya adalah hidup yang penuh dengan cobaan, naik turun, terjal dan curam. Dan sampai gua belajar bahwa kestabilan ternyata membutuhkan latihan dan konsistensi. Makanya kalau kita lagi naik sepeda dan ingin tetap berada dalam keseimbangan, kita harus tetap mengayuh Sobat EKG. Jadi James nggak heran ya. Dia bilang ketika kita mau berpisah di stasiun Pasar Senen, "Pak, baik-baik ya di kota orang. Saya yakin di masa depan kita luar biasa. Amin." Jam 9 pagi lewat, kereta berangkat. Di sebelah gua ada seorang pria muda, umurnya sekitar 27 tahun ya. Perawakannya putih, rambutnya ikal dan agak sedikit gemuk. Gua membawa bekal, ya masakan dari istri gua, sekotak nasi dan telur dadar serta sambal ABC saset Sobat EKG. Ya saat itu adalah perjalanan yang sangat membosankan di kereta ya. Sendirian, pikiran kemana-mana, dan gak ada HP lagi. Lu bisa bayangin ya. Dan gak bisa tidur karena itu pagi Sobat EKG. Dan keretanya juga kereta ekonomi ya. Beberapa kali kita berhenti di stasiun, kita lanjut lagi, berhenti lanjut lagi. Gak ada alat komunikasi sama sekali. Ya merih lah waktu itu ya memang. Pas makan siang, gue lihat orang yang duduk di sebelah gue itu pergi ke resto sambil membawa kotak nasinya. Ya, gue ikuti dia sambil gue membawa kotak nasi gue ya. Lalu di situ ada meja untuk makan dan gue bisa menyantap nasi telur gue.
Anak muda itu tersenyum, lalu kita berbasa-basi dan sedikit berbincang. Lalu kita kembali ke tempat duduk. Gua lupa namanya, seingat gua Angga ya. Dia bercerita kalau dia adalah seorang guru. Ya, guru SMP yang berasal dari Jakarta dan mengajar di kota Ciamis. Gua agak heran ya, ini orang Jakarta kok ngajarnya di Ciamis. Lalu dia bercerita, cerita yang penuh inspirasi Sobat TKG. Intinya mengajar di SMP Ciamis adalah bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sudah memanggilnya untuk berada tetap di kota Ciamis. Jadi orang tuanya tinggal di Jakarta. Dulu setelah selesai kuliah, dia sempat menggantikan seorang temannya yang seorang guru juga. Lalu lama-kelamaan dia ditawarkan untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Sekolah SMP tempat dia mengajar bukan tempat di kota besar ya Sobat TKG. Bahkan dia cerita sangat berbeda sekali dengan Jakarta yang hiruk-pikuk. Gua bertanya, bagaimana kamu bisa betah? Kamu kan orang urban. Maaf ya saya nanya kayak gini, karena terus terang tujuan saya pun kota kecil, yaitu kota Banjar. Oh Banjar, dia bilang. Banjar itu nempel pak sama Ciamis. Tadinya malah wilayah Ciamis, lalu dipecah menjadi kota Banjar. Dia menjawab Sobat KG, saya sudah jatuh cinta pak sama Ciamis. Memang pada awalnya saya harus menyesuaikan diri, ya karena terpaksa. Jadi sekarang saya terbiasa, bahkan saya jatuh cinta. Jadi pak, saya itu dipaksa, terpaksa, lalu terbiasa. Semoga dia mendengar cerita ini Sobat TKG. Ketika itu ada seorang guru muda SMP di Ciamis ya, yang pernah satu kereta sama gua. Lalu gua bilang, quote yang bagus, terima kasih ya sudah memberikan saya inspirasi agar saya tetap semangat. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, agar bisa menjadi luar biasa. Sampai akhirnya di Ciamis dia turun duluan Sobat TKG. Dia bilang, Pak saya turun di sini ya. Perjalanan Bapak ke Banjar masih 1 jam lagi. Sukses ya Pak, selamat datang di kota Banjar. Terus semangat ya Pak, kota baru dengan semangat baru. Sampailah Sobat TKG, gua di kota Banjar. Gua turun di stasiun kecil. Gua mencoba menenangkan diri gua. Gua harus tenang. Lalu gua dijemput oleh rekan gua. Gua langsung singkat ya Sobat TKG. Saat gua di kota Banjar, gua ditugaskan untuk menawarkan sebuah konsep inovasi yang luar biasa. Jika gua melihat potensi Priangan Timur akan lebih baik jika ada inovasi tersebut. Mulai dari Banjar, Ciamis, Tasik, Garut, bahkan sampai ke kota Kuningan. Dan gua waktu itu diberi fasilitas handphone sebagai alat komunikasi dengan RAM 2 dan ROM 16 GB. Cukup besar saat itu. Saat gua mengusahakan semua itu, gua full energi. Gua bahkan sudah gak inget diri gua lagi. Gua kerja Sobat TKG. Kerja keras Sobat TKG. Kerja, dan kerja. Karena yang gue pikirkan hanyalah uang, dan uang. Ya, setiap 2 bulan sekali gue pulang. Tapi itu pun belum bisa stabil ya. Masih dibilang sangat berkekurangan saat itu. Sampai singkatnya, apa yang gue usahakan beserta tim di daerah sana makin lama makin melorot. Gak ada lagi yang bisa diusahakan. Bahkan makan saja susah. Banjar, Majenang, Ciamis, Tasik, Garut, Kuningan, Cilacap adalah makanan sehari-hari gua saat itu. Sampai akhirnya habis semua. Project di sana gatot Sobat TKG alias gagal total. Akhirnya gua memutuskan untuk mengunjungi ayah gua yang tinggal di kota Kuningan, Jawa Barat. Gua suka sekali ya kota itu karena dulu SMA gua pernah di Cirebon. Ya Sobat TKG, gua itu lulusan SMA Cirebon ya. Ya di satu sisi gue bahagia Sobat TKG. Di sana akhirnya gue bisa bertemu bokap gue. Gue mendapatkan quality dan quantity time. Berbicara, berdiskusi. Hal yang tidak pernah gue dapatkan ketika gue masih kecil sampai dewasa Sobat TKG. Ya jika Sobat TKG menyimak cerita-cerita sebelumnya, kan udah tahu ya bahwa gue pisah sama bokap gue semenjak gue SD. Sobat EKG, gue terdampar di kota Kuningan Sobat EKG. Tapi gue beruntung gue punya tempat tinggal, yaitu rumah ayah gue. Kehidupan kita sederhana, tapi kita bersyukur ya. Ya sampai gue mengusahakan banyak hal di sana. Mencoba menjadi produktif. Kesana kemari di kota orang. Makin kesana, makin kesana, makin kesini, makin kesana. Gua sudah menjadi manusia yang cerdas dan pintar Sobat TKG. Dan gua mengandalkan pikiran-pikiran rasional. Jika gua ingin menghadirkan uang, caranya adalah kerja keras, menggunakan full pikiran dan sebab akibat. Miris Sobat TKG untuk seorang yang pernah mengerti hukum loa saat itu, di mana seharusnya kemampuan spiritual gua bisa sangat membantu apa yang gua inginkan.
Tapi memang gua nggak mau munak ya. Begitu banyak turbulensi hidup gua sehingga gua jatuh terpleset ke lembah logika yang begitu dalam, lembah yang gelap tanpa lampu, dan hampir tidak ada lekukan batuan untuk gua bisa memanjat. Keadaan itu membuat diri gua hampir nggak percaya lagi sama Tuhan, Sobat EKG. Pikiran gua adalah bagaimana gua bisa naik ke atas. Ribuan ide bergejolak, gua coba ini, gua coba itu, gua hustle Sobat EKG, dan gua kerja keras. Turbulensi gua makin keras dikala gua mengingat keluarga gua yang gua cintai jauh di sana, karena gua belum bisa memberikan nafkah yang layak. Kadang malam datang gua seneng, sampai gua berharap, buatlah malam ini menjadi panjang ya Tuhan, agar aku tidak merasakan derita ini lagi di pagi hari. Kemampuan bersyukur gua pun menurun, bahkan hampir hilang. Sampai suatu ketika ada kata hati berucap untuk gua ke Cirebon. Lalu gua meminjam motor rekan gua ya untuk menemui sahabat lama gua, sahabat SMA gua Sobat EKG, yang sudah puluhan tahun lamanya gua tidak bertemu dengan dia. Dulu ketika gua berpisah, gua sempat bilang sama dia, saya akan datang kembali ketika saya sudah sukses. Naiklah gua motor Honda Beat Sobat EKG. Motor tersebut adalah motor pinjaman yang gua pergunakan untuk warawiri, dan kondisi motor tersebut bagian CVT-nya udah agak rusak ya Sobat EKG. Jadi kalau digas bunyi klotok-klotok, ya udah agak mengerikan lah ya, memprihatinkan. Akhirnya gua sampai di rumah sahabat gua ya. Ketika gua sampai di rumah sahabat gua lihat bangunannya masih sama, bangunan tua. Lalu gua berucap, "Assalamualaikum." Ada suara yang menjawab dari dalam rumahnya Sobat EKG. Sontak gua kaget Sobat EKG. Gua melihat teman gua. Ya, ada kesan yang gak berubah ya dari dia, sikap dan tutur katanya. Walau wajahnya sudah sedikit berubah dan menua, hampir saja gua ingin memeluknya. Gua sedih Sobat EKG. Gua datang dalam keadaan susah. Gua teringat masa-masa SMA dulu ketika kita membicarakan hal-hal gila, hal-hal yang bersifat spiritual kala itu. Hanya dia yang mengerti apa yang gua rasakan saat itu. Ya, teman gua sampai hari ini berprofesi sebagai guru spiritual ya di kota Cirebon. Dulu ketika SMA, kita berdua senang ya membahas hal-hal yang sifatnya spiritual. Ya, cuma dia sahabat SMA gua yang mengerti gua. Singkatnya, dia kaget Sobat EKG. Lalu kita duduk ya, minumlah kita teh manis, dan kita banyak bercerita. Puluhan tahun sudah kita terpisah jarak dan waktu. Puluhan tahun hingga kita bertemu kembali pada saat rambut kita sudah memutih Sobat EKG. Sampai gua cerita tentang keadaan gua, lalu dia terdiam. Dia menerawang jauh tanpa melihat muka gua. Dan akhirnya keluarlah beberapa kata yang keluar dari mulutnya. Dia bilang begini Sobat EKG, kalau saya boleh katakan ini, dan saya ingin katakan ini, sebenarnya saya kecewa sama kamu. Lalu dia mengeraskan suaranya Sobat EKG. Dia bilang, dasar kaum urban, terlalu banyak racun di luar sana yang kamu serap. Kamu sudah menjadi bagian orang-orang yang sombong, mengikuti pola berpikir yang sempit. Kemampuan spiritual kamu pun melemah, bahkan sudah hampir menghilang. Kamu mengikuti kebahagiaan orang lain, hingga kamu memaksakan diri kamu di sebuah tempat yang sesungguhnya bukan tempat yang kamu inginkan. Puluhan tahun kita hilang kontak, terpisah jarak dan waktu, hingga rambut kita sudah mulai banyak memutih. Alangkah indahnya saya bertemu kamu kembali dengan sebuah janji yang pernah kamu ucapkan dulu. Saya akan kembali dalam keadaan sukses. Lalu kenapa juga kamu tidak datang pada saat kamu berada di posisi itu? Sobat EKG, gua merasa bersalah dan hina ya atas diri gua. Hari itu rasanya gua ingin lari karena malu Sobat EKG, dan telah membuat sahabat SMA gua kecewa. Puluhan tahun yang lalu kita membahas hal-hal gila, dari main gitar sampai membicarakan hal-hal gaib ya. Ya karena kita suka ya hal gitu ya. Lalu dia lanjutkan, dari SMA saya ingin sekali mempunyai kemampuan yang kamu miliki semenjak SD. Saya harus belajar ke sana kemari untuk menjadi seperti sekarang ini.
Sedangkan kamu dari SMA kamu sudah punya itu, tapi sayang kamu sia-siakan. Lalu dia lanjutkan Sobat KG, saya nggak bisa apa-apa, saat ini semua tergantung kamu. Kalau kamu punya uang 1 juta, kata dia, di belakang ada kontrakan rumah, semoga jalan ini bisa membantu hidup kamu. Lalu gua tanya, buat apa? Dan dia menjawab, buka praktek, karena saya masih yakin akan kemampuan kamu. Ya, ini ibarat batu yang berlumut, kamu harus bersih lagi, kata dia begitu. Lalu kata dia, ubahlah realitamu sekarang. Afirmasikan kembali mimpi baikmu. Saran saya, bukalah praktek, sehingga kamu dapat berbagi dan menukar energi baikmu dengan value dan nilai. Semoga itu bisa menjadi satu energi yang seimbang demi kelangsungan hidupmu. Kamu bisa mengisi periuk nasimu dari keahlian kamu. Ya, saat itu gua kurang bisa terima ya Sobat TKG, apalagi ada kata-kata praktek. Ya, kayak kurang srek gitu gua Sobat TKG. Dia bilang, ya itulah saran saya. Lalu kita berbincang panjang lebar Sobat TKG. Dan akhirnya gua pun pamit pulang. Bulan berlalu Sobat TKG, gua makin rindu akan keluarga gua. Sampai suatu ketika, dulu waktu itu gua tuh sering sekali ya mendatangi sebuah bukit perkemahan Sobat TKG di Kuningan, Jawa Barat, namanya Bukit Trijaya. Dulu belum seperti sekarang ya, sekarang sudah bagus sekali ya, warna-warni. Ya, letaknya di Kuningan Sobat TKG. Ya, gua kesana hanya untuk melamun dan menjernihkan pikiran gua. Nah, ketika itu gua datang pagi hari. Di tas gua ada roti dan air aqua botol ya, buat bekal seharian gua melamun di sana. Di sana gua menangis sejadi-jadinya di bukit itu Sobat TKG. Air mata gua habis terkuras di antara sejuknya hembusan angin yang mengeringkan air mata gua. Lalu di bukit itu gua bilang, bagaimana nasib saya? Bagaimana caranya? Kapan ini berubah? Berbulan-bulan gua nggak pulang, uang gua pun minus. Gua mencoba melawan semua logika berpikir gua, namun gua nggak punya energi lagi Sobat TKG. Dan benar kata teman gua sudah melemah. Di mana persetan logika gua? Di mana dia? Gua rindu sama gua yang dulu Sobat TKG. Sampai Sobat TKG, hening. Sore itu yang terdengar adalah suara ayam hutan dan bunyi tonggeret di sore hari ya. Tiba-tiba Sobat TKG, ada hembusan angin berhembus kencang Sobat TKG. Lalu ada secarik kertas mendarat tepat di tempat gua duduk. Kertas kecil bekas robekan buku, dan gua nggak tahu dari mana arahnya. Gua ambil. Saat itu gua membawa tas yang isinya bolpen dan data prospek gua ya. Ada suara hati bilang, tulis, tulis. Begitu kencang Sobat TKG, tulis, tulis. Lalu gue bingung, tulis apa? Gue bingung Sobat TKG, tulis. Lalu seolah semua pohon pinus di situ memaksa gue untuk menulis. Akhirnya gue ambil bolpen Sobat TKG, dan akhirnya gue mengerti apa yang harus gue tulis, yaitu keinginan gue. Lalu gue tulis Sobat TKG. Kira-kira tulisannya adalah, kalau keluarga gue saat ini membaca kertas ini, berarti kita sedang jalan-jalan lagi dan senang-senang di kota Kuningan. Terus gue tanda tangani, Papa. Gue tulis tanggal dan bulannya, dan gue ingat bulan Januari Sobat TKG. Gue lipat kertas tersebut, lalu seolah ada yang menggerakkan diri gue Sobat TKG. Gue lari ke salah satu balai yang ada di situ ya. Gue selipkan di antara kayu 2 sambungan yang di situ, atap dan tiang yang ada di situ. Jadi ada sela-sela gue selipin di situ Sobat TKG. Dan setelah gue selipin, gue berhayal Sobat TKG. Saat itu gue berhayal anak-anak gue dan istri gue lari-lari di situ dan sudah mengambil kertas serta membaca kertas itu. Sobat TKG, kemampuan spiritual gue kembali Sobat TKG. Saat itu ada perasaan yakin itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa mengalahkan rasa yakin itu. Rasa yakin itu akhirnya mengambil alih Sobat TKG, bahwa apa yang gue inginkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Seperti hantaman besar. Semua pikiran logika gue tidak berdaya saat itu. Mereka mundur pontang-panting Sobat TKG. Gue merasakan sebuah perang yang luar biasa dengan pasukan persetan logika gue yang semakin banyak.
Mereka datang bertubi-tubi berteriak, "Kita bisa memenangkan ini, serang!" Pikiran logika gua kocar-kacir, Sobat KG. Kabur dia sambil berteriak, "Mundur!" Dan ada yang aneh, Sobat KG. Saat itu gua merasakan gua mendapatkan kemampuan yang luar biasa ketika di bukit itu. Gua seolah bisa memainkan arah hembusan angin, menyetopnya dan membuatnya kembali berhembus. Sambil gua ucapkan, "Angin dari kiri, angin dari kanan." Hutan di sana seolah menyambut dan bernyanyi, Sobat TKG. Gua bilang, "Turunkan hujan, stop hujan." Gua seolah bermain dengan alam di sana. Gua menari-nari, Sobat TKG. Gua lompat-lompat. Gua bermain dan bercanda dengan alam. Dan gua saat itu menangis di antara derai tawa bahagia. Demi Tuhan, Sobat TKG, hanya gua dan Bukit Trijaya saksinya. Gak ada orang lain, sepi. Karena penjaga bukit juga jauh, dia berteduh di dekat warung karena hujan rintik. Gua merasakan menyatu dengan Bukit Trijaya, Sobat TKG. Sore itu hujan rintik dan semakin deras. Gua berteduh di balai tempat gua menyelipkan kertas keinginan gua. Udara di Trijaya makin dingin. Dan akhirnya setelah hujan reda, Sobat EKG, akhirnya gua memutuskan pulang. Sobat EKG, gua berjalan mundur sambil berkata, "Selamat tinggal." Gua bilang, "I'll be back." Gua bilang pakai bahasa Inggris ya, Sobat EKG, kayak filmnya Arnold Schwarzenegger. "I'll be back." Gua bilang gitu sambil menangis, Sobat EKG. Gua bilang, "I'll be back." Saya akan kembali ke sini beserta keluarga tercinta saya. Saya akan kembali ke sini beserta keluarga tercinta saya. Sobat EKG, gua nggak mau dramatis, tapi jujur demi Tuhan, apa yang gua alami di bukit tersebut, seolah seluruh pohon pinus di bukit tersebut bergerak seperti tak kuasa menahan angin sambil berkata, "Baiklah." Dan gua merinding sejadi-jadinya, Sobat EKG. Itu yang gua dengar. Itu memang yang gua dengar, Sobat EKG. Ada perasaan takut bercampur nyaman dan hangat, seperti perasaan klinik tapi nyaman, mistis, misteri tapi hangat, Sobat EKG. Semenjak hari itu, gua mulai rajin menulis lagi, scripting, berafirmasi, membayangkan, menvisualisasikan kalau gua sudah di rumah. Act as if lagi, selalu berada dalam vibrasi positif. Pasukan persetan logika gua kembali hadir dan siap siaga, Sobat EKG. Sampai suatu hari gua kangen banget sama keluarga gua. Gua saat itu lagi makan ketoprak, Sobat EKG, di depan hotel ya, di daerah Sangkanurip. Di situ ada tukang ketoprak enak dan murah. Lalu gue bilang sama diri gue sendiri, bagaimana caranya saya bisa pulang. Nah, lalu gue bilang sama bapak-bapak yang jual ketoprak itu ya, gue bilang sama dia, "Pak, saya rindu keluarga saya. Doakan saya ya Pak, agar saya bisa bertemu kembali." Bapak tukang ketoprak itu menjawab ya, dia bilang, "Insya Allah Bapak bisa kembali dan berjaya lagi." Saat itu rasa rindu gue rubah menjadi sebuah keinginan. Lalu gua berucap, "Sekarang saya sedang makan ketoprak di luar, karena saat ini saya sedang menginap beserta keluarga saya di hotel seberang." Malam gua merintih kangen sama keluarga gua. Kalau gua hanya bertemu saja, tapi gua belum punya uang. Gua masih bingung, Sobat EKG. Lalu malam itu, seolah kata-kata sahabat gua itu makin menjadi-jadi. "Dasar kamu kaum urban, saya kecewa sama kamu. Saya kecewa sama kamu. Kemampuanmu sudah melemah. Cari dirimu lagi, ubah realitamu." Gua tidur, Sobat EKG. Paginya badan gua terasa dingin. Lalu gua lihat handphone, SMS tagihan begitu banyak. Dan ada satu call ya, nggak gua angkat karena gua takut, Sobat EKG. Jujur gua nggak mau muna, Sobat EKG. Saat itu banyak sekali ya tagihan. Lalu akhirnya gue angkat juga ya. Ada suara laki-laki di ujung sana bilang, "Assalamualaikum." Dia bilang, "Masya Allah, antum susah sekali ditelepon." Hah? Gue mikir, ini suara khas sekali dengan bahasa antum-antum ya. Siapa lagi nih kalau bukan Kiki, temen gue yang tinggal di daerah Tangerang. Ya, kita sudah lama sekali tidak berjumpa. Dia tanya, "Antum di mana?" Kata dia, "Ana ke rumah antum." Lalu dia ngomong, Sobat EKG, singkatnya kira-kira gini ya, "Bisa nggak lu bikinin gua short video kira-kira 10 menit
tapi gua cuma punya uang 300.000. Gua bilang Sobat TKG, tapi gua nggak punya alat. Terus gua mikir ya, oh gua bisa ke warnet. Dan gua terima Sobat TKG. Lalu gua ke warnet Sobat TKG. Gua paksa komputer di warnet itu untuk bisa menjalankan semua program yang gua install. Walau akhirnya gua semua pakai portable ya, karena nggak kuat komputernya. Gua install Photoshop, gua install Sony Vegas. Lalu akhirnya komputernya ya agak ngeheng ya kalau buat render. Gua paksain itu komputer sejadi-jadinya sampai jadi Sobat TKG. Dan Sobat TKG, di warnet itu ada abang-abang ya yang menyetel sebuah lagu. Dia suka ngulang-ulang lagu itu terus, lagu lama. Awalnya gua nggak tahu judulnya. Gua semangat campur haru Sobat TKG ketika gua lagi mengerjakan video itu ya. Lalu gua tanya sama abang warnetnya pakai bahasa Sunda ya. Gua bilang, ini teh lagu judulnya naon? Maksudnya, ini lagu judulnya apa sih? Lalu dia menjawab, oh ini lagunya Ari Lasso om. Judulnya Chasing the Sun, dia bilang itu. Chasing the Sun, apaan tuh? Terus dia bilang, iya om, mengejar matahari. Dia bilang, wah kaget ya gua kirain bener-bener Chasing the Sun. Lalu gua bilang, bisa aja kamu. Gua bilang lagi sama abang warnet itu, coba deh setel sekali lagi. Sekarang saya mau denger dari awal sampai habis. Lalu dia play lagi Sobat TKG. Gua duduk di situ merenung Sobat TKG. Ada perasaan semangat tapi bercampur lemah dan haru ya. Dan setelah videonya jadi, gua kirim ke teman gua via Google Drive. Lalu dia bilang, terima kasih ya. Terus dia bilang, antum tahu nggak? Sebenarnya Ana itu bingung. Kenapa Ana harus nelpon antum dan bikin video kayak gini? Kata dia gitu Sobat TKG. Jujur sebenarnya kata dia, sebetulnya gua di sini pun bisa minta tolong sama temen gua di sini. Dia sendiri kebingungan Sobat TKG. Tapi makasih ya kata dia udah ngerepotin elu. Dan gua cuma bisa kasih elu 300.000. Gua bilang nggak apa-apa, terima kasih terima kasih banyak. Semoga dari 300.000 ini bisa menjadi berkah dan bisa merubah hidup gua lebih baik. Dia bilang barakallah ya, terima kasih, assalamualaikum. Lalu gua jawab waalaikumsalam. Yes Sobat TKG, gua punya uang Sobat TKG, dan gua bisa pulang Sobat TKG. Gua senang luar biasa. Sobat semua, pas gua lagi ngerekam ini sudah mendekati waktu berbuka puasa ya. Jadi gua mau buka dulu. Tadi anak gua udah ketuk pintu kamar gua. Mohon maaf ya, nanti gua akan sambung ke part 2-nya. Semoga nggak lama ya, karena di bulan puasa ini gua juga lagi banyak mengatur waktu aktivitas gua sama klien agar bisa semuanya terpenuhi. Jadi nggak lama lah part 2 akan gua upload. So Sobat EKG, ikuti terus ya channel Emang Kudu Gila ini di part 2-nya, bagaimana gue bisa kembali lagi ke kota Tangerang. Salam dari gua, Emang Kudu Gila. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta.